Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Dewi Puspita dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi tentang manajemen risiko dalam proyek teknologi informasi. Materi yang saya jelaskan ini cukup penting karena setiap proyek, apalagi yang berhubungan dengan teknologi, pasti punya risiko yang harus kita kelola dengan baik. Berikut adalah susunan materi yang akan saya sampaikan hari ini. Pertama, kita bahas dulu apa itu risiko dan manajemen proyek, lalu masuk ke penjelasan konseptual, dampaknya terhadap proyek, tahapan-tahapan manajemen proyek, perencanaannya, strategi yang bisa digunakan, dan akhir nanti saya akan memberikan kesimpulan. Suatu risiko perlu didefinisikan secara sistematis agar dampaknya pada pengembangan IT di suatu organisasi dapat diantisipasi dan diidentifikasi sebelumnya. Definisi risiko dalam pengembangan IT harus terkait dengan System Development Life Cycle atau bisa disingkat dengan SDLC, yang mencakupi tahapan-tahapan kritis di mana risiko dapat muncul sehingga dapat dikelola dengan efektif selama seluruh proses pengembangan. Jadi risiko itu adalah hal-hal yang tidak pasti yang bisa terjadi di masa depan, bisa berdampak baik, bisa juga berdampak buruk. Nah, dalam proyek teknologi informasi, kita harus bisa mengidentifikasi dan antisipasi resiko-resiko itu supaya proyek bisa berjalan lancar. Selanjutnya ada definisi konseptual mengenai resiko menurut Roger S. Pressman. Manajemen risiko adalah rangkaian langkah-langkah yang membantu suatu perangkat lunak untuk memahami dan mengatur ketidakpastian. Selanjutnya ada definisi konseptual mengenai risiko menurut Robert Charette. Pertama, resiko berhubungan dengan kejadian di masa yang akan datang. Kedua, resiko melibatkan perubahan, seperti perubahan pikiran, pendapat, aksi, atau tempat. Dan yang terakhir, resiko melibatkan pilihan dan ketidakpastian, bahwa pilihan itu akan dilakukan. Dua tokoh ini menjelaskan bahwa resiko itu pada dasarnya tentang ketidakpastian di masa depan. Contohnya, kita belum tahu apakah sistem yang kita buat akan diterima pengguna atau apakah anggarannya akan cukup. Risiko bisa terjadi karena ada perubahan, misalnya perubahan kebutuhan pengguna atau karena ada pilihan yang harus diambil. Maka dari itu, kita butuh manajemen risiko agar kita tidak kaget ketika hal-hal tidak terduga itu benar-benar terjadi. Selanjutnya ada faktor risiko dan dampaknya. Faktor risiko dalam suatu perencanaan sistem informasi dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. Yang pertama ada katastrofik atau bisa disebut dengan bencana, yang kedua ada kritikal yaitu kritis, yang ketiga marginal atau kecil, dan yang terakhir ada negligible yaitu dapat diabaikan. Dan dampaknya atau pengaruh yang ditimbulkan terhadap suatu proyek sistem informasi dapat berpengaruh kepada: yang pertama ada nilai unjuk kerja dari sistem yang dikembangkan. Selanjutnya ada biaya yang dikeluarkan oleh sistem organisasi yang mengembangkan teknologi informasi. Selanjutnya ada dukungan pihak manajemen terhadap pengembangan teknologi informasi. Dan yang terakhir ada jadwal waktu penerapan pengembangan teknologi informasi. Di sini ada 2 contoh studi kasus dan contoh nyata. Yang pertama ada studi kasus kegagalan proyek healthcare.gov 2013. Risiko yang terjadi, sistem tidak bisa menangani lonjakan pengguna saat peluncuran, menyebabkan banyak error dan downtime. Dampaknya, ribuan pengguna tidak bisa mendaftar asuransi kesehatan seperti yang diharapkan. Solusi manajemen risiko yang harus dilakukan adalah yang pertama, analisis risiko awal, melakukan pengujian beban sebelum peluncuran. Selanjutnya ada rencana kontingensi, memiliki server cadangan untuk menangani lonjakan pengguna. Dan untuk studi kasus yang kedua ada implementasi ERP di Hersey 1999. Risiko yang terjadi adalah kesalahan dalam implementasi sistem ERP menyebabkan keterlambatan pengiriman produk senilai $100 juta. Solusi yang harus dilakukan yang pertama ada manajemen perubahan yang lebih baik seperti pelatihan karyawan sebelum implementasi. Dan yang terakhir ada jadwal peluncuran yang bertahap seperti menerapkan sistem secara bertahap bukan sekaligus.
Selanjutnya ada tahapan manajemen risiko, keuntungan manajemen risiko, dan tujuan manajemen risiko proyek. Perencanaan manajemen risiko, proses menentukan pendekatan dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dan dalam manajemen risiko. Selanjutnya ada identifikasi risiko, proses mengidentifikasi risiko yang mempengaruhi proyek beserta karakteristiknya, sehingga diperoleh daftar risiko. Selanjutnya ada analisis kualitatif, memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan pengaruh terjadinya risiko. Yang terakhir ada analisis kuantitatif, yaitu estimasi secara numerik pengaruh dari setiap risiko terhadap tujuan proyek. Keuntungan dari manajemen risiko. Yang pertama dapat mengantisipasi atau menghindari masalah. Yang kedua dapat mencegah peristiwa-peristiwa yang mengejutkan. Selanjutnya meningkatkan kemampuan untuk bernegosiasi. Selanjutnya dapat memperoleh komitmen pelanggan. Dapat mereduksi pelanggaran penepati jadwal, dan yang terakhir dapat mereduksi biaya yang melebihi anggaran yang tersedia. Tujuan dari manajemen risiko proyek ini, melakukan manajemen risiko proyek adalah meminimalisir potensi risiko negatif dan memaksimalkan potensi risiko positif. Yang terakhir harus bisa dipahami apa yang dimaksud dengan risiko negatif dan apa yang dimaksud dengan risiko positif. Tujuannya itu jelas, yaitu buat mengurangi risiko negatif dan meningkatkan dampak positif. Tapi kita juga harus paham mana yang disebut risiko negatif dan mana yang bisa jadi peluang. Di slide selanjutnya ada alat tambahan yang bisa digunakan dalam identifikasi dan analisis risiko. Yang pertama ada Failure Mode and Effect Analysis atau bisa disebut dengan SMEA. Metode ini untuk mengidentifikasi titik kegagalan dalam sistem dan menentukan prioritas penanganan berdasarkan dampak kemungkinan kejadian. Yang kedua ada Monte Carlo Simulation, yaitu teknik statistik untuk memprediksi kemungkinan hasil berdasarkan berbagai skenario risiko. Dan yang terakhir ada Bouty Analysis, yaitu diagram visual untuk memahami penyebab dan konsekuensi risiko, serta kontrol yang bisa dilakukan. Tools ini bantu kita buat memahami risiko dan bagaimana cara menanganinya, secara visual dan terstruktur. Selanjutnya ada rencana manajemen risiko, mulai dari metodologi, peran dan tanggung jawab. Selanjutnya ada dana dan biaya, dan yang terakhir ada dokumentasi risiko. Metodologi ini menjelaskan bagaimana manajemen risiko akan dilakukan dalam proyek yang berkaitan, terus apa dan sumber data yang bagaimana dan yang tersedia dan dapat digunakan. Selanjutnya ada peran dan tanggung jawab dari manajemen risiko, yaitu menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan tugas tertentu dan hasil apa yang harus dipertanggungjawabkan berkaitan dengan manajemen risiko. Selanjutnya ada dana dan biaya yang berkaitan dengan risiko. Estimasi biaya dan dana yang diperlukan dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan manajemen risiko. Yang terakhir ada dokumentasi risiko, menjelaskan format dan proses yang akan dilakukan dalam aktivitas manajemen risiko. Di sini dijelaskan tentang bagaimana cara kita membuat rencana manajemen risiko, mulai dari siapa yang bertanggung jawab, berapa biaya yang dibutuhkan, metode yang dipakai, sampai bagaimana pencatatan risikonya. Di slide ini kita akan bahas 4 jenis risiko umum yang sering muncul dalam proyek teknologi informasi. Risiko ini penting untuk dikenali agar proyek kita bisa berjalan lancar dan tidak gagal di tengah jalan. Risiko-risiko tersebut berasal dari pasar, keuangan, teknologi, dan orang atau sumber daya manusia. Yang pertama ada risiko pasar. Risiko pasar ini kita harus tahu dulu apakah produk atau layanan yang kita buat benar-benar baru dan dibutuhkan. Apakah bisa digunakan oleh organisasi kita sendiri atau bahkan bisa dijual ke pihak lain. Kalau ternyata ada pihak lain yang bisa membuat produk yang sama dengan yang lebih cepat dan lebih baik, tentu ini menjadi risiko. Intinya tuh kita harus tahu apakah produk kita punya nilai jual dan bisa bersaing di pasar. Selanjutnya ada risiko keuangan. Ini adalah faktor internal yang bisa menghambat kinerja dan daya saing organisasi. Contohnya seperti kalau kita masih pakai teknologi yang sudah usang atau tim kita kurang memiliki keahlian atau proses yang kita jalankan tidak efisien, maka proyek bisa terhambat. Jadi penting banget untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan efektif dan efisien serta didukung oleh sumber daya yang kompeten.
Ketiga adalah resiko dari sisi teknologi. Pertanyaannya, apakah teknologi yang kita pilih memang cocok dan bisa digunakan dengan baik? Apakah kita memanfaatkan teknologi terbaru atau teknologi yang sudah terbukti handal? Selain itu, apakah hardware, software, dan jaringan bisa saling mendukung dan berjalan optimal? Resiko teknologi ini penting karena kalau teknologinya tidak cocok, bisa membuat proyek gagal total. Dan yang terakhir ada resiko dari sisi orang atau SDM. Apakah organisasi ini akan memberikan SDM dengan kualifikasi yang tepat? Apakah SDM yang terpilih memiliki integritas, memiliki keterampilan manajerial dan teknikal? Apakah orang yang berpengalaman? Bagaimana relasi antara sponsor dan pelanggan? Selanjutnya ada teknik identifikasi risiko dan daftar risiko. Di bagian kiri slide ini kita membahas beberapa teknik untuk mengidentifikasi risiko dalam sebuah proyek. Teknik-teknik ini digunakan untuk mencari tahu risiko-risiko apa saja yang mungkin terjadi sejak awal proyek. Nah, ada 4 teknik utama yang bisa digunakan, yaitu pertama ada brainstorming. Teknik ini dilakukan dengan cara berdiskusi bersama tim, saling tukar pendapat, dan mencari risiko apa saja yang mungkin terjadi. Semakin banyak ide, semakin bagus. Selanjutnya ada DLP Teknik U. Teknik ini melibatkan para ahli. Mereka diminta pendapatnya secara terpisah dan rahasia. Lalu pendapat mereka digabungkan untuk menyusun daftar risiko. Selanjutnya ada interview. Kita juga bisa melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat, seperti manajemen proyek, klien, atau tim teknis untuk menggali informasi soal risiko. Yang terakhir ada analisis SWOT. Ini teknik yang cukup populer. Kita analisa kekuatan, yaitu strength, kelemahan atau weakness, peluang opportunity, dan ancaman atau threat dari proyek untuk menemukan potensi risiko. Lalu di bagian slide kanan ini ada yang disebut dengan risk register atau daftar risiko. Dokumen penting ini yang berisi semua informasi tentang risiko-risiko yang sudah diidentifikasikan. Yang pertama ada nomor identifikasi. Setiap risiko diberi nomor supaya mudah dilacak. Selanjutnya ada ranking risiko. Risiko ini diklasifikasikan berdasarkan tingkat dampak atau kemungkinan terjadinya, misalnya rendah, sedang, atau tinggi. Selanjutnya ada deskripsi risiko, penjelasan singkat dan jelas tentang apa risiko tersebut. Selanjutnya ada kategori risiko, apakah ini risiko teknis, keuangan, SDM, atau lainnya. Selanjutnya ada akar masalah, kenapa risiko ini bisa muncul, apa penyebab utamanya. Selanjutnya ada pemicu, apa yang bisa memicu risiko ini muncul. Dan yang selanjutnya ada respon potensial, apa yang akan kita lakukan jika risiko ini benar-benar terjadi. Yang terakhir ada pemilik risiko, siapa yang bertanggung jawab mengelola atau memantau risiko ini. Dengan adanya daftar risiko ini, tim proyek bisa lebih siap menghadapi kemungkinan yang buruk sejak awal dan bisa membuat rencana cadangan yang tepat. Slide selanjutnya ada analisis kualitatif risiko. Yang pertama merupakan tindak lanjut terhadap daftar risiko. Selanjutnya ada proses menilai kemungkinan terjadi dan pengaruhnya pada proyek dalam rangka menentukan besarnya pengaruh dan prioritas penanganan bila terjadi risiko. Yang terakhir ada teknik yang dapat digunakan antara lain menggunakan probability atau impact metric, selanjutnya top 10 risk, item tracking, expert judgment. Selanjutnya ada strategi risiko. Strategi risiko ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada strategi risiko positif dan strategi risiko negatif. Untuk strategi risiko positif yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada eksploitasi risiko. Melakukan segala sesuatu yang mungkin agar risiko positif yang dimaksud benar-benar terjadi. Selanjutnya ada sharing risiko, membagi agar yang menerima risiko tidak terpusat pada satu orang saja. Yang terakhir ada tingkat risiko, usaha agar kesempatan tersebut semakin besar dengan memaksimalkan pemicu risiko positif, yaitu menerima risiko. Untuk strategi risiko negatif terbagi menjadi 4. Yang pertama menghindari risiko. Usaha ini untuk menghilangkan ancaman atau risiko dengan menghindari penyebabnya. Kedua, menerima risiko. Menerima akibat-akibat dari risiko yang terjadi. Yang ketiga, ada transfer risiko. Usaha untuk memindahkan risiko dan tanggung jawab untuk manajemennya pada pihak ketiga.
Yang terakhir ada mitigasi risiko. Usaha mereduksi pengaruh risiko dengan mereduksi probabilitas terjadinya peristiwa risiko. Selanjutnya ada 3 metode evaluasi efektivitas manajemen risiko. Yang pertama ada key risk indicator atau KRI, menggunakan indikator yang menunjukkan potensi risiko yang meningkat, misalnya kenaikan jumlah bug dalam pengembangan perangkat lunak. Yang kedua ada risk audit. Audit rutin ini mengevaluasi efektivitas dan mitigasi risiko yang sudah diterapkan. Yang terakhir ada postmortem analysis, evaluasi proyek setelah selesai untuk menilai apakah strategi manajemen risiko sudah cukup baik atau perlu diperbaiki di proyek selanjutnya. Untuk strateginya ada banyak, kita bisa pantau indikator risiko, KRI, audit risiko secara berkala, dan evaluasi setelah proyek selesai. Untuk pelajaran ke depan, yang penting kita tahu apa yang bisa dilakukan kalau risiko benar-benar terjadi. Selanjutnya, slide ini menjelaskan monitoring dan kendali risiko. Monitoring risiko berkaitan dengan kegiatan untuk mengetahui status proyek. Kendali risiko adalah melaksanakan apa yang sudah direncanakan dalam rencana manajemen risiko, jika suatu risiko terjadi. Selanjutnya, workarounds adalah respon yang tidak terencana. Jika suatu risiko terjadi, dapat dilakukan jika tidak ada contingency plans. Yang terakhir ada output utama dari proses ini. Ini adalah tindakan korektif, permintaan perubahan proyek, dan pembaruan pada rencana-rencana lainnya. Di tahap ini, kita awasi dan kendalikan risiko yang terjadi di proyek. Kalau ada risiko yang tidak direncanakan, kita bisa buat solusi sementara. Hasil dari proses ini harus dicatat agar proyek tetap sesuai jalur. Kesimpulannya adalah manajemen risiko proyek bertujuan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat berdampak positif maupun negatif terhadap proyek. Dengan manajemen risiko, potensi masalah seperti keterlambatan atau pembengkakan biaya dapat diantisipasi sehingga proyek tetap berjalan sesuai rencana dan meningkatkan peluang keberhasilan. Tahapannya meliputi perencanaan, identifikasi, analisis kualitatif dan kuantitatif, perencanaan respon, serta pengawasan risiko. Strategi seperti memitigasi risiko negatif dan eksploitasi risiko positif, membantu mengurangi dampak buruk serta memanfaatkan peluang untuk mencapai hasil proyek yang optimal. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai risiko dalam proyek teknologi informasi. Semoga penjelasan tadi bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.